Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasul alfadhi mantik. Nah, sekarang ini pembahasan lafal, mufrad dan murakkab, aqsamul lafzi. Nah, nanti setelah kamu belajar mufrad dan murakkab ini, ketika ngomong itu jadi teliti. Jadi setengah teliti. Perhatikan baik-baik nih. Lafal itu ada dua, ada mufrad, ada murakkab. Tapi ini bukan ilmu nahwu, beda. Contoh, fal mufrad ma laysa lahu juz'un yadullu dalatan maqsudan ala juz'il ma'nal murad minhu. Mufrad ini adalah kata yang bagiannya tidak menunjukkan kepada maksud dari bagian itu. Biar gampang ini langsung. Wa dzalika shadiq ala arba'i suwar. Ini ada 4 macam. Pertama, ma laysa lahu juz'un aslan. Kata ini tidak mempunyai bagian sama sekali. Contoh, waw qasam, wa doang. Ini gak punya bagian, satu doang. Wa, iya. Wallahi. Wallahi, enggak, uanya doang. Uanya doang. Mas nggak ngerti sih. Kamu punya bagian gimana? Maksudnya, ma laysa lahu juz'un aslan. Perhatikan nih. Misalnya apa nih? Bolpen. Ini kan bisa dipotong kan? Ada bagian ini. Iya. Ya kan? Kalau huruf waw satu, kalau dipotong habis. Berarti dia nggak punya bagian. Berarti yang pertama ini yang disebut mufrad itu dia nggak punya bagian. Artinya bagaimana? Yang mufrad ma laysa juz'un yadul ala dilalah maksud. Wa ini kan demi. Kalau ini dipotong, dia agak punya arti demi lagi. Misalnya demi dihapus, udah doang gitu. Enggak, kalau demi kan sudah 2, beda nanti. Oh, beda. Beda. Jadi sekarang ini 1 huruf doang. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya apa ya? Di. Kalau di kan 2. Nggak ada Indonesia. Ada, cari aja. Oh, misalnya. Ada kan? Oh doang. 1. Contoh yang kedua, ma tarakkaba min aktsar min juz'in walakin la yadullu juz'u ala ma'nan mutlaqan. Dia kata ini katanya lebih dari 1 huruf. Contoh, meja. Tapi bagian-bagiannya ini tidak menunjukkan pada makna dari meja itu. M bukan meja. E bukan meja. J bukan meja, A bukan meja. Ini mufrad yang kedua. Ngerti gak maksudnya? Kenapa harus berbicara ini? Karena ini nanti yang apa? Dibahas. Yang jadi pembahasan utama itu mufrad, jadi murakkab, jadi qadiyah, jadi natijah. Yang ketiga, ma lahu juz'un yadullu ala juz'il ma'na. Walakin ma'na al-juz'i hadha laysa juz'an min al-ma'na al-murad. Sekarang ini katanya itu terdiri dari 2 kata, tetapi 2 kata ini tidak menunjukkan pada makna yang dimaksud. Contoh, rumah tangga. Rumah tangga kan paham nih? Rumah tangga. Iya. Ada keluarga gitu kan? Keluarga. Tapi rumah dan tangga ini tidak menunjukkan pada arti rumah tangga. Rumah ya rumah, tangga ya tangga. Mufrad. Jadi yang disebut mufrad itu adalah kata yang tidak menunjukkan pada makna yang dimaksud. Mufrad namanya. Yang keempat, ma lahu juz'un yadullu ala juz'i ma'nahu dilalatan ghairu maqsudah. Dia mempunyai bagian tetapi tidak apa nih? Ma lahu juz'un yadullu ala juz'i. Kalau yang keempat ini dia mempunyai kan tadi, kalau yang tadi kan yang ketiga dia terdiri dari 2 kata tapi bagiannya ini tidak menunjukkan pada makna yang dituju. Kalau yang keempat ini
dia mempunyai apa? Dia mempunyai makna. Nah, gini. Kalau rumah tangga kan, kalau dia dipisah kan Maknanya beda-beda. beda-beda. Nah, kalau sekarang ini kalau dipisah dia maknanya tetap, tapi tidak menunjukkan pada makna yang yang dituju. Contoh, manusia adalah makhluk yang berakal, ya kan? Makhluk yang berakal. Makhluk ini Makhluk ini ngerti kan? Makhluk berakal. Nah, kalau dipisah ini makhluk berbeda, berakal berbeda. Kalau digabung, makhluk berakal ini bukan menunjukkan artinya makhluk yang berakal. Tapi yang dimaksud yang makhluk yang berakal ini manusia. Ngerti kan? Kalau yang tadi kan rumah tangga nih. Rumah tangga kalau dipisah kan nggak punya arti. Rumah dan tangga. Kalau digabung rumah tangga, yang dimaksud rumah tangga itu ya udah rumah dan tangga ini artinya. Kalau yang nomor 4 ini, kalau dia dipisah nggak punya makna, kalau digabung dia punya makna, cuman maknanya bukan kalimat itu. Jadi manusia yang makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal ini digabung kan? Setelah digabung, makhluk dan berakal ini maksudnya bukan makhluk berakal, tapi yang dimaksud makhluk yang berakal itu adalah manusia. Ini masih mufrad karena bagian-bagian dari kata itu tidak menunjukkan pada artinya. Mufrad namanya, ngerti kan? Mufrad nih. Jadi kalau ngomong sama orang, oh ini masih mufrad nih. Nah sekarang murakkab itu ma yadullu juz'uhu dilalatan maksudan ala juz'il ma'nal maksud. Kalau murakkab dia sudah dipahami. Misalnya saya pergi ke pasar, memang saya pergi ke pasar, udah itu. Yanjahut tilmidul mujtahid. Jadi sudah bergabung. Kalau yang mufrad belum bergabung. Nih. Jadi kalau setelah saya ringkas, yang mufrad itu satu huruf. Contoh. Satu kata lagi. Bukan satu kata, satu huruf. Kan tadi satu huruf seperti uwa demi. Itu yang pertama. Kan ada 4. Yang pertama satu huruf. Contoh kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab wa bi huruf jar lah, bi huruf jar kan. Terus satu kata. Yang kedua seperti masjid, sungai. Yang ketiga lebih dari satu kata, rangkaian kata, namun masing-masing makna kata tidak menunjukkan pada makna yang diinginkan. Lebih dari satu kata, misalnya Masjidil Haram, namun masing-masing kata tidak menunjukkan pada makna yang diinginkan. Karena Masjidil Haram makna yang diinginkan kan yang di Mekah. Iya. Kalau masjidnya ya masjid, haramnya haram. Nah, jadi perkataannya itu tidak menunjukkan pada mana yang diinginkan. Yang ketiga. Kalau yang keempat ini lebih dari satu kata, lalu masing-masing makna kata itu menunjukkan pada makna, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Contoh kayak tadi, siapa? Makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal ini sudah difahami, makhluk berakal. Kalau digabung memang makhluk yang berakal ini yang dimaksud. Tapi makhluk yang berakal ini bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Manusia. Tapi yang dimaksud adalah manusia. Ini namanya mufrad. Kalau yang yang murakkab berarti kata mayadul juz'uhu, bagian-bagian masing-masing kata itu sudah dimaksudkan untuk makna yang ditentukan. Jadi misalnya saya pergi ke pasar, ya udah saya pergi ke pasar, memang itu yang dimaksudkan gitu. Kalau yang mufrad bukan itu yang dimaksudkan, berbeda. Jadi misalnya saya pergi ke pasar, sayanya ini mufrad. Karena saya bagian-bagian saya ini SN-nya bukan
bukan saya. Saya kan? S-nya bukan saya. Ya kan? A-nya bukan saya. I-nya bukan saya. Tapi kalau saya pergi ke pasar, kan maksudnya saya pergi ke pasar kan? Dan saya pergi ke pasar ini yang dimaksudkan adalah saya pergi ke pasarnya. Itu merokat. Ngerti nggak maksudnya? Perbedaannya gitu. Nah, lalu ada macam-macam merokab, macam-macam mufrad dan macam-macam merokab nanti insyaallah.